Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, bisa menikmati kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Hari ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan dimana kalau di dalam agama Islam, bulan Rajab bulan dimana peristiwa agung yang dialami oleh Rasulullah SAW itu terjadi pada bulan ini. Kita sering menyebutnya dengan istilah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah sebuah perjalanan yang Allah perjalankan pada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya marilah bersama-sama kita simak apa hikmah di balik peristiwa agung yang dialami oleh Nabiullah Muhammad SAW. Paling tidak ada 8 hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti menyimpan hikmah di baliknya. Apalagi sekelas peristiwa agung Isra Mi'raj. Momen yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab ini memiliki sejumlah hikmah. Di antara hikmah yang ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj antara lain: pertama, tingginya derajat kehambaan. Dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad SAW adalah abdun, yang berarti hamba. Ini menunjukkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah mendapat derajat begitu luhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan kata abdun yang ditunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW tidak hanya terdapat dalam surat ini saja. Dalam surat lain seperti surat Al-Baqarah ayat 23 dan Al-Jin ayat 19 juga demikian. Kedua, pembekalan dakwah yang tangguh. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang Nabi cintai dan mendukung misi dakwahnya sepenuh hati silih berganti meninggal dunia. Di sisi lain, penindasan kaum Quraisy semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah lakukan ini agar Nabi benar-benar tangguh dalam berdakwah. Ketiga, menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Begitu pagi setelah malam Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan apa yang baru dialaminya ke penduduk Makkah. Praktis, banyak orang yang tidak percaya dengan kabar tidak masuk akal ini. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak mendapat penolakan. Keempat, syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menjadi imam sholat bagi nabi-nabi terdahulu. Ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi isyarat bahwa syariatnya telah menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Kelima, keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, masjid yang berada di Palestina ini menjadi tempat tujuan Nabi sebelum akhirnya bertolak ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan indikasi betapa mulianya masjid tersebut. Bahkan, masjid ini pernah menjadi kiblat sholat sebelum akhirnya berganti Ka'bah. Pada sholat Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa juga 500 kali lipat dibanding masjid biasa. Keenam, Islam merupakan agama yang suci. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi pilihan antara air susu dan khamr saat Mi'raj, Nabi lebih memilih susu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berkata,
engkau telah diberi hadiah kesucian. Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang suci atau agama yang fitrah. Ketujuh, pentingnya persoalan sholat. Malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya sholat 5 waktu secara langsung, tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana syariat-syariat lainnya. Ini menunjukkan betapa sholat memiliki kedudukan sangat penting bagi umat Islam. Kedelapan, memantapkan Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj. Rasulullah hanya mendengar informasi terkait surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tapi belum melihat langsung. Ketika Mi'raj, Rasulullah SAW melihat langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Ini namanya ainul yakin. Ketika seorang sudah sampai pada ainul yakin, maka kemantapan atas apa yang diyakininya semakin kuat dan semakin tangguh. Nah, itulah tadi anak-anak insan cerdas Indonesia, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa agung yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum video ini berakhir, saya ada satu pertanyaan dan silakan kalian menjawab di kolom komentar. Tulis namanya, kelasnya, dan jawabannya. Pertanyaannya adalah, hikmah apa yang selalu kita jumpai dari peristiwa agung ini dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kalian bisa menjelaskan hikmah apa yang bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa yang dialami. Selamat belajar, salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, olahraga yang cukup. Selamat belajar dari rumah. Semoga kita segera bisa berjumpa kembali. Selamat menikmati hari-hari penuh dengan rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.